Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Qala ta'ala li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama su'il ayyul kasbi afdal ya Rasulullah, qala kasbur rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tajir as-sadiq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Yang kita sama-sama hormati, kita muliakan, ini Bapak Rektor Universitas Pahlawan, Bapak Profesor Dr. Amir Lutfi, yang tadi kita sama-sama menikmati ya pengarahan yang telah beliau berikan. Beliau ini terus terang Bapak Ibu sekalian, ini seorang, kalau bagi saya secara pribadi, inspirator yang luar biasa, kemudian motivator dalam memberikan pelajaran-pelajaran kepada generasi muda, khususnya kita ini yang generasi muda ini, anak muda ini. Maka kalau melihat wajah, gerak, semangat beliau tidak terinspirasi kita, itu perlu pembenahan itu. Subhanallah, dalam umur beliau yang sudah lebih 70 tahun, itu dia sudah pensiun beberapa tahun ini, sudah hampir 80 mungkin umurnya, 78 ya, 78 tahun umurnya, dan masih dia bergerak membangun UP kampus ini, mulai dari dulu sifatnya akademik ya, setelah itu sekolah tinggi, sekolah itu sampai universitas. Bangga kita memiliki sosok seperti Profesor Dr. Amir Lutfi ini, yang dia itu seorang visioner, dan dia seorang saya katakan tadi inspirator, karena beliau ini bukan hanya visioner yang mampu membangun visi, tetapi bisa merealisasikan visi-visinya itu dalam bentuk program-program real. Ya, diantaranya membangun lembaga yang kita banggakan ini. Coba, siapa yang pernah membayangkan bahwa Kampar akan punya universitas? Dan barangkali juga kita, mungkin orang-orang tua kita dulu senang membayangkan juga. Tetapi di tangan siapa masa matangnya universitas itu? Alhamdulillah, Allah mentakdirkan bahwa Kampar ini punya universitas yang patut dibanggakan di tangan Profesor Dr. Amir Lutfi. Dan kiprah beliau bukan hanya sebatas, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, hanya membangun UP, tetapi sebelum itu dia telah membangun sebuah universitas yang menjadi kebanggaan Indonesia, dan tentu wabil khusus kebanggaan orang Riau, yaitu UIN. Mungkin banyak nih masih muda-muda tidak tahu di sejarah UIN itu.
Itu Pak Amir Lutfi, Profesor Amir Lutfi itu boleh katakan perjuangannya berdarah-darah itu. Sampai WIN itu jadi. Sampai dia didemo oleh mahasiswa. Sampai dia lari dari ruangan dikejar mahasiswa. Sampai mahasiswa berdiri di atas mejanya, dia rektor waktu itu. Saking marahnya dia mahasiswa pada dia. Karena dia orang berani. Coba berani membuka prodi, dan prodi itu belum punya izin. Mahasiswa sudah sekian semester, sehingga mahasiswa berpikir nasib kami bagaimana. Tapi kan dia selalu suruh sabar-sabar. Mahasiswa tak sabar. Ini demo berkali-kali. Oh, dia itu dalam internal. Banyak orang mencibirin dia, itu tidak mungkin dia buat WIN. Tapi Masya Allah, palanya besar. Orang Jakarta saja bingung. Saya saja Menteri Agama pernah marah-marah sama saya. Marah-marah sama saya Menteri Agama waktu itu. Pak, kenapa sama-sama saya marah? Saya bilang, yang membuat Pak Amir Lutfi kok saya yang dimarah-marahin. Jadi dia lampiaskan marahnya kepada Pak Amir Lutfi, Pak Profesor kita ini. Tapi dia marah sama Pak Amir, dilampiaskan sama saya. Karena Pak Menteri jumpa ketika itu dengan saya di Mekah, dan dia cerita tentang bagaimana perjuangan Pak Amir. Karena dia untuk menjadikan IAIN itu menjadi WIN, banyak orang pejabat-pejabat yang dilangkah-langkahinya. Yang penting ini jadi. Jadi menteri-menteri itu dilangkahinya saja, karena dia langsung kepada presiden. Itu bayangkan. Tentu menteri-menteri semua marah itu. Kemudian dia langsung bawa Pak Yusuf Kala waktu itu siapa? Dan langsung yang menandatangani WIN itu Ibu Megawati sebagai presiden. Bayangkan itu. Kalau saya mengingat Pak Madi Pajar marah sama dia, Pak Menteri Agama marah sama dia, apa semuanya. Tapi dia tak peduli. WIN harus jadi. Jadi WIN itu. Presiden bertangan. Bayangkan. WIN kita ini WIN nomor 3 di Indonesia. Coba. Setelah WIN Jakarta, WIN Jogja, WIN Riau. Setelah itu WIN Makassar. Baru ada WIN-WIN setelah itu. Itu adalah jasanya Pak Amir. Maka Pak Profesor Dr. Amir ini, kalau tidak menjadi inspirasi kita, rugi betul kita. Orang yang punya visi, punya semangat, kemudian dia bisa merealisasikan visinya. Karena ada orang kan punya visi tetapi tidak ada aksi, cuma menghayal saja. Kalau cerita tinggi ke langit tapi yang dibuat tak ada apa-apa. Tapi cerita, kalau dia ini cerita satu-satu tapi yang dibuatnya Masya Allah. Coba lihat, payah ngomongnya dia tuh. Kalau cerita tuh gue pikir betul. Subhanallah. Saya tak bisa saya ikuti dia itu. Kalau aku banyak bercerita, kalau saya ini kan penceramah. Kalau dia tidak berceramah, kan dia marah sama saya. Jadi ceramah juga gitu ya. Berkarya lah. Ceramah itu karya itu ya. Cuma Pak Sofi ke Pak Prof itu, ceramah itu bukan saya yang kepengen sebelah, masyarakat kan. Kan tidak seluruh dosen WIN yang diundang ceramah. Subhanallah. Saya termasuk yang membantu beliau. Bagaimana setelah WIN jadi, kemudian mengusahakan supaya WIN itu dibangun dari dana IDB, Islamic Development Bank, yang berpusat di Jeddah. Maka dia bolak-balik dia ke Jakarta, bahkan bolak-balik ke Jeddah langsung. Dan termasuklah saya yang
menemaninya. Jadi bangga kita kalau dia itu kan dia orangnya tinggi, ganteng pula kan. Wah, jadi kalau menemani dia itu senang kita. Karena semua orang Arab itu hormat sama dia. Saya banyak mendampingi orang, tapi tidak dipedulikan orang. Tapi dia datang, semua orang menyambut dia. Itu wibawa karismatik dia luar biasa. Maka saya banyak belajar dari dia dan kita harus banyak belajar dari dia. Dan alhamdulillah ini UP sudah berdiri, Universitas Pahlawan berdiri, dia sekarang sedang mengembangkan ya. Maka salah seminar-seminar ini adalah salah satu usaha beliau dan usaha kita bersama bagaimana mengembangkan UP ini. Karena yang namanya Bapak Ibu sekalian, kampus ini kan industri sebenarnya. Industri itu kan, kalau kita berbicara industri itu kan sebenarnya ya memproduk hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kita berbicara peluang, kita berbicara tentang tantangan. Maka masyarakat kita bukan masyarakat hanya memikirkan Kampar, tetapi ya masyarakat internasional. Masyarakat nasional, masyarakat internasional. Maka kalau kita lihat kampus kita ini walaupun di Kampar, tetapi coba kalau kita lihat dari pembicaraan dia bangun untuk memenuhi pasar kebutuhan internasional. Sehingga prodi-prodi, fakultas-fakultas yang dibuka itu kan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi kalau ibarat kalau pabrik kue, nanti pemesan-pemesan kue itu butuh apa? Kue yang macam mana? Kemudian atau pabrik makanan apa saja yang dibutuhkan. Maka di sini yang namanya kampus ini adalah pabriknya yang memenuhi berbagai macam kebutuhan. Maka nanti sarjana yang bagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat, sarjana apa saja bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang diisi oleh kampus ini. Maka kampus ini hakikatnya adalah industri memproduksi, tapi tenaga manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka salah satu tenaga sarjana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks kekinian itu yang tidak bisa kita lepas adalah sarjana ekonomi. Kemudian sekarang menggeliat berapa tahun terakhir, menggeliat yang namanya prodi-prodi, fakultas-fakultas yang memproduksi sarjana dalam bidang ekonomi syariah. Maka di mana-mana berdiri fakultas ekonomi syariah. Dan ini adalah ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank-bank syariah dan juga lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya non-bank, yang sifatnya syariah, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan segala macamnya, sehingga menuntut dengan adanya lembaga-lembaga keuangan, industri keuangan dan yang baik yang itu yang sifatnya bank atau yang non bank, maka dituntutlah banyak orang-orang ahli yang akan menjalankannya, kemudian orang ahli yang akan mengembangkannya, tenaga-tenaga ahli. Dari mana tenaga-tenaga itu diproduk? Tentu dari kampus, dari lembaga pendidikan seperti ini. Oleh karena itu saya sebagai ketua MUI, saya ini sebenarnya dosen PNS juga kan, tapi sekarang saya diundang sebagai ketua MUI. Ketua MUI diundang bicara tentang ekonomi syariah ini. Tapi saya sendiri PNS dan hari kemarin sudah keluar surat pensiun saya. Ya, tapi pensiun dari PNS, pegawai negeri sipil, tapi tidak pensiun dari PNS yang kedua, penceramah non-stop.
PNS saya 2. Penceramah non-stop. Kemarin karena saya dosen UIN dan awal saya datang memang saya mengajar di ekonomi syariah, mata kuliah ekonomi syariah. Terakhir saya adalah menjadi dosen fikih muamalah, dosen senior di UIN untuk khusus fikih muamalah. Jadi barangkali Pak Prof Amir ini tahu saya, karena saya memang home base saya di ekonomi syariah. Jadi kalau Bapak melihat home base saya sebagai dosen, karena dosen PNS ini kan harus ada terikat home base kan? Home base-nya di mana? Nah, saya ini home base saya di Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah. Maka barangkali beliau minta saya untuk bicara ini. Baik. Jadi kita berikan apresiasi, dan sebenarnya untuk Bapak Ibu ketahui kenapa kita diundang ini. Ini bapak-bapak ini stakeholder namanya. Di sini ada Dewan Masjid, di sini ada praktisi perbankan, ini Pak Rizaldi, ini direktur utama Bank Syariah ini, BUMD Syariah kita. Jangan lupa itu, kita sudah punya BUMD Syariah. Persoda nama apa? Ya, BUMD Syariah, yaitu Bank Berkah. Itu sudah menjadi BUMD. Beliaulah direktur utamanya, dan saya sebagai komisaris utamanya. Tapi karena saya menjadi caleg, harus berhenti dari komisaris. Tapi saya tidak pulang biaya. Iya. Ya, saya karena saya menjadi caleg DPR RI, tapi dari dapil 1, bukan dapil Kampar. Karena mungkin dia mau jadi gubernur, mungkin. Allahu Akbar. Saya masuk ke dunia politik, dari dunia kampus masuk ke dunia politik. Kenapa saya masuk dari dunia kampus ke dunia politik? Karena kampus sudah dipolitisasi. Maka saya harus pegang pangkalnya, yaitu politik. Sekarang yang menentukan rektor politik, yang menentukan pejabat politik, semua politik. Nah, ini kalau begitu kita pegang betul politik. Itu politik ini luar biasa ya, karena berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kepemimpinan, berbicara tentang tadbirat, yaitu mengatur aturan undang-undang, ya kan, regulasi, semuanya itu bicara masalah politik. Politik menentukan semuanya ya. Saya lihat dalam orang-orang mengatur itu, masa yang membentuk regulasi, undang-undang, aturan artis-artis yang biasa joget-joget itu buat undang-undang, kenapa masuk akal itu? Profesor-profesor, dokter-dokter dulu aja di kampus, di politisi, menjadi korban politik, tidak masuk. Maka saya bilang ini harus ini. Cuma dokter-dokter yang di kampus itu pada takut pensiun. Sebab syaratnya harus pensiun kalau mau masuk ke politik. Tidak boleh rangkap katanya. Ini komisaris utama itu pada pun tidak boleh. Tapi menteri kita banyak yang rangkap sampai 30 jabatan. Jadi halal bagi mereka, haram bagi orang. Itulah politik juga itu. Karena politik mereka yang megang. Jadi terus ini kenapa saya menjadi pembicara dan saya memberikan apresiasi, dan saya memang subhanallah luar biasa profesor kita ini. Saya sebenarnya dengan pensiun dini ini bukan berhenti saya menjadi dosen, tapi malah lebih leluasa saya menjadi dosen di berbagai kampus karena tidak terikat home base. Saya bisa mengajar di Jakarta, bisa mengajar di mana-mana. Tapi saya mau fokus. Baik. Jadi kita kalau berbicara tentang ekonomi syariah, perbankan syariah, kan sebenarnya kan
Kenapa orang berbicara tentang ekonomi? Berbicara kita tentang ekonomi ini kan berangkat sebenarnya kalau asal muasal pangkal pembicaraan tentang ekonomi. Kenapa muncul? Bagaimana logika rasionalisasi daripada munculnya ekonomi itu dan ilmu ekonomi? Kan semuanya kan itu kan berangkat daripada tabiat manusia. Maka apa yang jadi tabiat manusia? Kalau saya membaca itu daripada tabiat manusia. Manusia ini adalah makhluk yang dasarnya adalah makhluk yang diberi hawa nafsu, syahwat namanya. Kemudian dengan syahwat itu sehingga dia mempunyai makhluk yang memiliki namanya iradah. Jadi dari syahwat menjadi iradah. Nafsu kita punya keinginan. Maka itulah sebabnya kemauan keinginan kita. Di apa yang kita inginkan ini tergantung tinggi selera nafsu kita. Kalau orang rendah kemauannya berarti nafsunya rendah. Tapi kalau kemauannya tinggi berarti nafsunya tinggi. Kalau saya ini termasuk nafsu tinggi saya. Pak Amir itu, Profesor Amir itu kenapa jadi UP ini? Karena nafsunya tinggi. Tapi saya lihat ini wajah-wajah yang hadir ini nafsu-nafsu tinggi semua ini. Kecuali Sudirman-nya agak rendah nafsu. Allahu Akbar. Maka Rasulullah kan menginginkan terus itu kata orang kalau buat cita-cita, bercita-citalah sampai ke langit. Kalau rendah hati sampai jikalau nafsu itu jangan tanggung-tanggung. Jadi nafsu ada keinginan. Keinginan itulah yang disebut memunculkan namanya kebutuhan, need namanya. Sehingga manusia ini makhluk yang banyak punya kebutuhan berdasarkan nafsu. Dalam Quran kan ada itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Pertama apa? Minan nisa wal banin wal qanatir muqantara minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwama wal an'am wal harth. Lengkap itu, Masya Allah. Luar biasa Allah menjelaskan ya apa yang tertanam dalam nafsu manusia. Nafsu punya nafsu pertama tuh nafsu punya bini. Maka ini kalau saya ditanya ini nafsu bini, pawat nafsu bininya nih. Kalau Pak Rizaldi tanya banyak berapa Pak Rizaldi kepengen punya bini, tapi yang menjawab nafsu. Jangan jawab apa kemampuan atau rasa takut kan, ketakutan kan. Kita ini kan banyak takut ini. Kalau dia nafsu dia menjawab, saya juga ditanya kalau nafsu saya menjawab, Ustaz Mawardi berapa kepengen punya bini? Saya akan jawab apa? Kalau bisa perempuan cantik semua di dunia ini bini saya. Gawat nafsu itu. Dan sekarang hubbu syahwat minan nisa wal bani, pengen punya anak. Setelah itu coba nafsu harta. Berapa kita kepengen? Coba Pak Ismail ditanya, berapa kepengen punya uang Pak Ismail? Kepengen punya harta berapa jumlahnya? Tapi jawab dengan nafsu. Maka dia bilang apa? Kalau bisa bumi ini milik dia, semua orang kontrak sama dia. Gawat nafsu harta. Itulah sebabnya ada lagi nafsu macam-macam kan. Khayli itu kenderaan, ya kan? Rempah ya. Khayl musawwamati wal an'am. Itu wal hars, itu kan semuanya itu seluruh nafsu-nafsu manusia. Artinya dengan ada nafsu tadi punya keinginan, punya kebutuhan. Maka manusia kepengen supaya kebutuhannya itu terpenuhi. Tapi apa yang menjadi dasar ilmu ekonomi? Allah menciptakan kita punya nafsu, punya keinginan sehingga punya kebutuhan. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, sehingga semua kebutuhan kita itu sudah Allah sediakan. Maka bumi tempat kita berpijak hidup ini kan sudah Allah sediakan. Kita butuh air, Allah sediakan air. Allah kita butuh udara. Cuman kebutuhan kita itu ada yang Allah berikan otomatis.
Seperti ini tubuh kita ini, air, udara, itu otomatis free Allah berikan. Kita tugas kita hanya lagi menjaga dan mengembangkan. Tuh. Tapi sudah ada. Tapi ada pula kebutuhan kita itu, dia ada. Tapi Allah berikan kepada kita dalam bentuk bahan. Tidak jadi. Maka baru bisa kita menjadikan dia sebagai kebutuhan, memenuhi kebutuhan, kalau kita jadikan bahan-bahan baku yang telah Allah ciptakan itu menjadi bahan jadi untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka itulah disebut dengan industri. Itu disebut dengan produksi. Tapi bahannya sudah ada. Maka di dalam konsep ekonomi konvensional begini. Jadi mereka lihat ketersediaan. Jadi sebenarnya menurut itu begitu, dua sisi saja. Berbicara kebutuhan manusia, berbicara dengan ketersediaan sumber daya. Maka diukur oleh ilmu ekonomi konvensional. Manusia berkembang berketurunan begitu banyak, sehingga itulah muncul teori daripada Robert Malthus yang melahirkan kebijakan KB. Itu sebenarnya dari ilmu ekonomi, karena dia mengukur perkembangan manusia ini gawat. Manusia ini beranak, tidak ada batas. Kemudian tiap hari kebutuhan manusia berkembang terus berkembang dan tak ada batasnya dilihat. Kemudian sumber daya itu aja. Bumi tidak pernah bertambah. Ada bertambah luas bumi ini? Ada. Yang ada dalam bumi itu aja. Manusia ini banyak. Oleh karena itu harus dibatasi jumlah manusia. Maka dia sudah prediksi tahun 2000 akan terjadi manusia makan karena sudah tidak ada lagi yang akan dimakan. Kata Robert Malthus, dia pula yang memposisikan dia sebagai Tuhan. Itu ra'atul dia pula ada begitu. Itulah orang kalau ateis, maka berpikirnya begitu. Malah tahun 2000, Masya Allah, luar biasa, melimpah makanan apa yang tidak ada sekarang. Maka kita sekarang tidak ada kekurangan makanan, macam-macam jenis makanan. Kalau kita ketika kecil dulu jarang kita melihat apa namanya tolu bule dalam piring. Susah kita itu dulu, tidak pernah kita melihat telur bulat dalam piring kita itu. Kenapa? Karena susahnya. Maka kadang dalam keluarga saya lah, satu keluarga itu 11 orang. Hidup susah. Bagaimana ibu masaknya itu? Maka masak itu, kalau masak satu periuk dikasih piring-piring itu dibagi-bagi, disukat. Setelah itu dimasak telur cuma satu untuk 11 orang. Maka kita tak pernah lihat telur bulat dalam piring. Sekarang anak-anak sekarang sekali makan 10 telur bulat dia tak termakan. Wow, subhanallah, rupanya berbeda dengan teori Robert Malthus. Semakin banyak manusia, semakin habis sumber daya. Rupanya tidak, sunnatullah. Semakin banyak manusia, kalau seandainya mereka menggunakan dua potensi mereka, maka akan semakin melimpah kekayaan alam ini. Masya Allah, inilah kampus ini. Gimana teorinya itu? Ini manusia ini semakin banyak, semakin melimpah kekayaan. Maka jangan berpikir bunuh orang, miskin kita nanti. Maka perbanyak orang. Maka ini kalau bisa anaknya 20 satu orang. Kalau bini nggak begitu. Tapi manusia yang bagaimana? Itu tadi yang dikatakan Pak Amir. Karena kita diberikan alat dahsyat oleh Allah dalam tubuh kita ini, dalam diri kita ini, untuk mengembangkan sumber daya alam yang Allah ciptakan ini. Maka teori sebenarnya dalam ekonomi syariah, kalau orang ekonomi konvensional mengatakan sumber daya terbatas, manusia kebutuhannya tidak terbatas, maka muncullah ilmu ekonomi. Yang mana maksud mereka dengan ilmu ekonomi? Bagaimana menata
Ya kan? Sumber daya yang terbatas ini untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak. Di situ muncul ekonomi. Itulah sebabnya ilmu ekonomi itu muncul dari sebuah problem namanya, yaitu dari suruh masalah. Apa namanya masalah ekonomi? Tidak ada di sini orang tamat fakultas ekonomi. Tapi di sini ustaz ya. Penceraman ustaz. Jadi ilmu ekonomi itu muncul problem. Kenapa kan sesuatu itu kan muncul dari sebuah problem. Dari situ masalah. Maka kenapa muncul? Maka problemnya satu kata. Dalam bahasa Arab namanya an-nudrah. Kalau bahasa kitanya namanya kelangkaan. Itulah problem ekonomi. Jadi karena manusia banyak, kebutuhan terbatas, kemudian sumber daya langka. Bagaimana menjadikan sumber daya yang langka ini diolah, di industri, diapakan supaya memenuhi kebutuhan manusia semaksimal mungkin. Kalau kita berbicara industri, maka di dalam Al-Quran, orang-orang beriman ini kalau sebenarnya ekonomi berbicara kesejahteraan, tapi manusia sejahtera di hadapan sumber daya yang langka. Tapi teori Islam tidak seperti itu. Kalau saya lebih setuju, ada juga sarjana-sarjana ekonomi Islam yang setuju dengan itu. Tapi kalau saya tidak setuju, saya mengatakan bahwa apa? Sumber daya sebagaimana kebutuhan manusia tidak ada batasnya, begitu juga sumber daya yang telah Allah sediakan juga tidak ada batasnya. Begitu. Itu teori yang mantap, yang pas. Bagaimana caranya? Bagaimana analisanya? Maka sekarang saya memberi contoh sederhana. Sekarang ini Bapak Ibu punya mobil semua enggak? Siapa yang tak punya mobil? Tunjuk. Berarti semua punya mobil ya? Masya Allah, luar biasa ini. Kalau ada yang tidak punya mobil, apakah mobil tidak ada? Sampai dia tidak punya, apakah mobil tidak ada? Mobil ada. Di showroom-showroom itu banyak sekali mobil. Tapi itu kenapa banyak orang tak punya mobil? Bukan mobil tak ada, mobil melimpah. Malah sampai berkarat-karat di showroom itu. Tapi tak punya mobil. Kenapa orang kadang-kadang? Coba, kan kebutuhan itu dibagi 3. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya kan? Kebutuhan primer, ada orang yang bisa memenuhi. Sekarang seluruh kebutuhan 3 kebutuhan manusia ini, ada nggak? Kalau kita memenuhi kebutuhan primer kita, alhamdulillah, makanan ada, apa ada. Kalau ada orang tak makan, apakah makanan tak ada? Ada. Maka kalau primer ini, kalau dia tidak terpenuhi, mati kita. Bisa kita lumpuh, hilang anggota organ-organ utama, itu namanya primer. Sekunder begitu juga. Kalau kebutuhan itu tak terpenuhi, hidup kita kesulitan. Seperti umpamanya apa? Orang punya motor, semua kita tak punya motor. Hidup nggak? Hidup. Tapi hidup susah. Rumah punya, tapi tak ada AC, tak ada kipas angin, tak ada lantai. Hidup nggak? Hidup, tapi susah. Jalan kaki kemana-mana, hidup. Orang sampai 5 menit, dia sampai setengah hari. Maka manusia kepengen kebutuhan sekunder primer itu terpenuhi. Tersier juga begitu, kebutuhan uang. Semua kita kepengen uang. Kalau masuk kita kemana-mana, orang semua hormat. Tapi pakai mobilnya Alphard, mobilnya apa? Ya minimal apa, Land Cruiser. Itu hormat orang. Tapi pakai Honda Butut, di stop orang. Ya kepengen sebenarnya terasa semua, wah semua. Nah, orang pakai ibu-ibu namanya, orang pakai jilbab, ada
pakai jilbab, jilbabnya 1.100.000. Tapi ada jilbabnya 5-10 ribu. Susah tak susah dia, tapi hidup tidak pede namanya. Kita ini kepengen primer, sekunder terpenuhi dan hidup pede di mana-mana. Wah. Ada semuanya tak? Ada. Sepatu harga 10 ribu ada, 100 ribu ada sepatu harga. Saya kemarin pergi ke Sogo di Jakarta, saya lihat ada kolor harganya 100 juta. Kolor. Mungkin dalam kolor itu ada AC. Ada kolor. Ada ya, duduk berdua, ada kolor 1.000 tuh, kolor 100. Hidup juga tapi tak pede. Jadi sekalian, maksudnya, nah, terakhir ya, saya banyak tuh saya sampaikan. Ekonomi ini luas, bicara ekonomi bicara semua. Sebenarnya seluruh fakultas ini itu sebenarnya fakultas ekonomi semua itu. Ya tak? Perikanan itu ekonomi. Pertanian ekonomi. Ini semua fakultas ini. Maka induk fakultas itu sebenarnya ekonomi. Nah, ada yang tidak bisa. Ekonomi. Terbiaya itu ekonomi. Sampai agama kita ini semuanya ekonomi. Maka tadi Pak Amir berbicara tentang industri. Subhanallah. Sholat itu industri. Bapak kalau seandainya tidak ada industri gara-gara sholat, Bapak tidak paham sholat. Maka nanti buat industri sholat. Bawa pula sholat ke industri. Saya mau tanya. Kalau kita belajar fikih sholat, ada syarat sah sholat. Ya kan? Apa syarat sah sholat? Pertama bersuci. Suci daripada apa? Najis. Najis itu baru sah kita bawa sholat. Najis itu harus bersih. Harus hilang 3. Bau, warna, zat, kan? Harus hilang. Bagaimana kita menghilangkan 3 hal itu baru sah sholat kita? Tentu berpikir kita menciptakan sebuah alat supaya setiap najis yang lengket di pakaian kita itu bisa hilang dengan alat itu. Maka apa? Dengan kita belajar bersuci, berarti suci itu di situ ada industri. Industri apa? Sabun. Maka Bapak harus punya pabrik sabun. Iya tak? Nanti pergi sholat. Sholat tidak sah kecuali menutup aurat. Memang menutup aurat ditutup dengan daun kisya. Tahu daun kisya? Daun pisang yang sudah kering. Daun kisya ya. La ilaha illallah. Coba lihat kain perempuan. Perempuan tidak boleh membuka kecuali muka 2 telapak tangan. Semua tutup. Berapa macam pakaiannya itu? Laki-laki juga begitu. Sah sholatnya kalau dia pakai celana pendek, tutup pusar, tutup lutut. Sah. Tapi ada yang pakai pakaian begitu ke masjid? Kan ada. Yang dianjurkan tuh tutup kepala, pakai baju koko yang bagus, pakai masya Allah macam-macam. Itu berapa banyak itu? Berarti apa? Menutup syarat sah menutup aurat itu industri maka ditopang oleh kaidah usul fikih al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Itu tanya kepada Syekh Subirman dan Sarah. Paham itu kaidah itu? Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Itu kaidah hukum ulama kita itu. Apabila Allah memerintahkan kita sesuatu, berarti Allah mewajibkan kita mewujudkan seluruh alat dan sarana untuk mewujudkan itu.
Disuruh kita menutup aurat, berarti dengan menutup aurat kita diwajibkan buat pabrik maka industri, berarti sholat itu Tapi kenapa orang-orang sholat pada miskin? Tidak paham. Sholat itu ekonomi. Inilah maka akliyah. Jadi terakhir karena sudah habis waktu. Jadi kenapa kita tidak memenuhi kebutuhan kita? Tadi Pak Amir singgung, berpikir. Jadi kata pakar-pakar ekonomi, kalau kita tidak memenuhi kebutuhan kita, itu sebabnya dua. Tapi sebab utamanya lazy. Jadi dua sifatnya. Pertama lazy, yang kedua zulm. Kaslan. Dalam bahasa Arabnya apa? Kaslan. Yang kedua zulm. Itu membuat kita ini kenapa tidak terpenuhi kebutuhan kita. Apa itu kaslan? Kaslan itu lazy. Pertama, lazy mind. Yang kedua, lazy work. Mager. Apa bahasa apanya? Pertama, malas berpikir. Maka orang yang tidak pernah menggunakan daya pikirnya untuk industri, miskin, terbelakang. Orang yang tidak mengembangkan pikirannya terus, ini kan kenapa ada ini nih? Ini kan gara-gara pengembangan pikiran ini. Kalau Bapak mau tahu orang tak berkembang, pergi ke Sakai sana, yang masih tinggal sekarang di atas pohon kayu. Yang kainnya masih daun kulit kayu. Kenapa tak berkembang-kembang sampai hari ini? Berburu masih dengan tapak. Orang sepakai rudal dia masih. Masalahnya tak ada sekolah di sana, tak ada lembaga pendidikan, tak ada pengembangan daya pikir. Ini kampus inilah yang tempat paling mulia ini. Maka tempat paling mulia di dunia ini tempat pengembangan daya pikir. Jadi Pak Amir pernah saya tanya, Prof, saya bilang, Prof ini setiap hari setiap saya jumpa muda terus, saya bilang kan, wah, semangat terus, apa rahasianya Prof? Itu dia bilang gini, saya banyak belajar dari dia. Kalau ada dia sini mungkin marah juga. Dia bilang apa? 3 mawardi. Kalau kamu mau kelihatan muda semangat terus, 3 apa katanya? Pertama, hidup ini harus selalu berpikir. Jadi 3 katanya kunci supaya hidup ini semangat terus. Bisa kita ini muda berpikir. Kedua, berzikir katanya. Masya Allah. Ketiga apa Prof? Bercinta kan? Berpikir, berzikir, bercinta. Itu mudah berarti. Paham? Oh ya. Terakhir Bapak sekalian. Jadi pertama, kenapa lazy berpikir? Yang kedua, lazy bekerja. Maka kemampuan kita memenuhi kebutuhan, sejauh mana kita mengembangkan daya pikir ini, maka kebutuhan kita semakin bisa kita wujudkan. Tapi ingat, jangan berpikir saja, harus direalisasikan dengan jangan mager pula. Pikir, kita bukannya wah dipikir, tapi kita dikatakan wa qul ya'malu. Itulah sebabnya ketika keluarga Daud diberikan berbagai potensi berpikir, keahlian, sains macam-macam dikuasainya, maka apa kata Allah? Ya ala Daud i'malu ya ala Daud syukra. Bekerjalah dengan keras hai keluarga Daud sebagai rasa syukur. Jadi potensi pikiran itu harus dibarengi dengan produktivitas. Itu baru ekonomi. Kedua faktornya kenapa kita ini tidak mendapat kebutuhan, berarti kalau Bapak tak punya mobil, berarti lazy berpikir, lazy
bukan mobil tak ada. Nah, itu tuh. Yang kedua, kenapa faktornya? Kadang berpikir cerdas, kerja apa, cuman apa? Terjadi kezoliman di mana-mana. Kalau terjadi kezoliman, itulah orang-orang cerdas pun tak punya peluang. Kenapa? Karena sumber daya dirampas oleh manusia rakus. Maka apa konsep ekonomi Islam, konsep keadilan, konsep pemerataan, konsep berbahagia, orang mensejahterakan saudaranya. Masya Allah lah, saya panjang nanti ceritanya, nanti kita kembangkan dalam diskusi. Ya, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita yang pertama, luar biasa sekali. Ini mukadimah daripada tema yang diberikan kepada beliau. Memang beliau ini bapak-bapak sekalian manusia lancar, susah mencari manusia seperti beliau ini. Kita masuk aja. Kalau beliau bicara fikih memang ahlinya, tapi kalau yang disuruh bicara tafsir, seakan dia ahli tafsir. Disuruh bicara hadis, dia sudah lebih ahli hadis. Beliau ini nakal sekali, luar biasa. Saya tahu kedalaman ilmu beliau. Saya mengaji di rumah beliau lebih kurang 10 tahun. Waktu beliau mulai dari Pulau Madinah, beliau punya rumah, sampai rumah baru. Nah, rumah baru yang sekarang itu. Tidak rumah baru kan? Rumah baru. Kami menamatkan 2 kitab usul. Dan satu namanya Takhrijul Furu' al-Usul, kemudian Miftar al-Usul. Kami dengan Ustaz John Kennedy ke rumah beliau setiap hari Senin, mulai habis maghrib sampai kadang jam 12 malam. Kami sampai di rumah sampai jam 2. Berhentinya baru 5 tahun 6 tahun terakhir. Silakan makan. Karena beliau sudah sibuk dan beliau tidak mau jadi mengajar saya, katanya kamu kan sudah dokter juga. Jadi beliau ini menyedarkan sekali. Saya banyak mengaji dengan para pakar. Waktu saya kuliah di India, Jakarta, saya mengaji dengan Dr. Muslim Abdul Karim, kemudian dengan Salim Segaf saya juga pernah ahli fikih. Saya lihat keahlian ulama kita ini, Dr. Martini punya dua keutamaan itu yang tidak dimiliki oleh lain. Beliau kalau bicara kitab tahu dia anak cucu kitab sampai cici-cicinya. Kalau bicara tentang ulama tahu dia sampai ke mazhab-mazhabnya, apanya dininya tahu dia semua. Ini beliau luar biasa sekali. Makanya mukadimahnya saja sudah hampir 1 jam nih mukadimahnya. Nanti kita minta kuliah umum ya, nanti mesti diundang kembali nih Pak Dokter. ya. Ya. Dan saya masih punya manusia langka yang kedua.